Pemirsa, Lumbung Jogja masih membersamai Anda, tentunya saya, teman-teman dari Bait Nugraha Band dan juga Pak Nurholis, Bu Wiwin dan juga Pak Suroto masih bersama dengan kita di sini. Dan perbincangan tadi sampai pada pembahasan mengenai kendala, kemudian sampai pada harga jualnya gitu berapa. Pak, kalau tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwa sekarang masih yang di Vietnam ada kesulitan untuk masuk gitu ya. Iya. Yang sudah masuk rata-rata di Asia gitu ya, di Cina, Kamboja. Amerika itu belum menerima, apakah mungkin nggak suka sama rasanya, taste-nya gitu atau gimana Pak? Siapa tahu loh ya, karena tidak semua orang juga suka yang manis gitu. Kayaknya iya Mbak, jadi kebanyakan yang suka salak itu adalah yang rumpun Asia gitu ya. Jadi kalau Eropa itu kita pernah coba kirim ke sana, ternyata satu biayanya yang tinggi dan untuk pasarnya juga kurang bagus. Berarti harus upaya apa ya kalau terkait dengan rasa ini, kira-kira bagaimana Bu Win dan juga Pak Nurholis nih? Apa salak dengan cita rasa keju gitu nggak pas juga ya? Gimana Pak Nur ini? Nah inilah yang tadi saya bilang kaitan dengan inovasi tadi loh. Inovasi kan berkaitan dengan rekayasa genetika. Mungkin kalau kita bicara buah itu kan ada rekayasa genetika. Mungkin kalau ya kita bandingkan aja ke negara seperti Thailand itu kan rekayasa genetikanya sangat luar biasa. Nah ini kan sebenarnya Jogja ini kan kita punya UGM yang punya Fakultas Pertanian. Saya kira mereka juga banyak penelitian rekayasa itu. Mungkin kita punya BPTP ya Bu. BPTP itu juga pengembangan tentang penelitian tentang komoditas pertanian. Ini perlu kita Pak. Nanti mungkin Bu kita ajak lagi untuk mengembangkan salak ini, karena salak ini kan ikonnya Jogja. Ya, ikon Jogja ini ya paling enggak ya harus terus-menerus kita teliti, kita rekayasa untuk bisa lebih tadi. Misalnya sekarang baru rasa salak sekarang itu yang menyuka adalah madu. Apa istilahnya dari teman-teman Chinese kan itu yang suka. Nah, mungkin nanti kan pada penelitian sebenarnya kalau orang-orang Amerika, orang-orang Eropa yang ya maaf ya bule itu yang tesnya seperti apa, mungkin bisa kita rubah. Nah tadi kalau Mbak bisa kan yang rasa keju, mungkin kalau sekarang kan renyah-renyah agak kecut apa manis kan gitu salak itu. Mungkin nanti ada rekayasa kalau orang Amerika itu sukanya yang enggak pedes misalnya. Yang gurih misalnya. Nah, bisa enggak itu dicoba, diteliti untuk buat rekayasa genetika untuk merasakan sehingga ya kalau makanan olahan gampang ya diolah, kalau mau manis tambah gula, mau pedes tambah cabai, mau gurih tambah malah. Nah, kalau kan buah ini kan harus dengan dari pohonnya memang. Iya, harus ada rekayasa. Nah, inilah yang perlu menjadi tantangan kita, Mbak. Tantangan kita ke depan sehingga varietas ini bisa menyesuaikan dengan tes selera dari etnis masing-masing etnis tadi. Tapi ini tantangan. Yang diekspor ini salak yang apa Pak? Salak pondoh. Salak pondoh ya, salak pondoh ya. Sementara kalau jenis-jenis yang ada itu apa saja? Sementara ini yang ada itu salak pondoh super, salak madu, salak gading, itu dan salak gula pasir itu ada. Itu semakin manis lagi? Iya, semakin manis lagi yang gula pasir. Itu juga muncul seperti itu karena ada rekayasa atau bagaimana nih Pak Suroto? Itu kalau kita itu hanya menemukan dari beberapa petani, tapi biasanya BPTP ya Bu yang melakukan itu penelitian. Seperti apa itu Ibu? Mungkin bisa dilanjutkan Bu Wiwin. Jadi kalau yang terkait dengan tadi salak madu, salak organik memang dari petani Mbak. Jadi mungkin kami nanti duduk bareng dengan BPTP, mungkin dengan petani juga terkait tadi inovasi. Jadi bagaimana penelitian tentang salak ini kemudian pengembangannya. Jadi terkait dengan salak ini mungkin kami juga perlu ke daya tahannya, daya tahan simpannya, daya simpan salak ini, karena kalau yang pondoh ini diekspor kan daya simpannya panjang Mbak.
Beda dengan yang madu. Kenapa madu ini tidak diekspor? Karena memang daya simpannya yang agak pendek, lebih pendek dibandingkan dengan yang salak pondoh. Jadi mungkin kami perlu berkoordinasi dengan BPTP, dengan perguruan tinggi, bagaimana ini kita bisa meneliti lebih lanjut terkait dengan salak, terkait dengan daya simpannya, kemudian salak tadi rasa, usulnya Mbak Isa kan ada rasa keju. Bagaimana kita memproduksi meneliti salak rasa keju tapi daya simpannya yang lebih panjang. Tujuannya nanti untuk ekspor. Kalau ekspor kan nanti peningkatan pendapatan di petani. Jadi mungkin itu. Kalau dari sisi pengemasan sendiri apakah berpengaruh juga untuk bisa daluarsanya lebih lama, Bu? Ya, mestinya iya Mbak. Jadi di kemasan itu ada pengaruh dengan ketahanan buahnya juga. Tapi terutama di segi budidayanya. Budidaya itu menggunakan pupuk organik dengan pupuk anorganik yang bahan kimia itu akan mempengaruhi daya simpan si salak ini. Karena kalau menggunakan banyak pupuk anorganik bahan kimia, daya simpannya akan lebih pendek dibandingkan dengan menggunakan pupuk organik. Jadi kami memang ke depan lebih ke ramah lingkungan. Bagaimana teman-teman petani salak ini bisa memanfaatkan pupuk organik yang diproduksi oleh ternaknya yang ada di lapangan ini untuk mendukung produksi salak ini. Nanti hasilnya adalah salak yang aman konsumsi, jadi salak yang sehat agar tubuh kita menjadi sehat. Kan sekarang ini sehat adalah yang utama. Betul. Dan seperti disampaikan Pak Nurholis tadi harus disosialisasikan ya Pak ya. Karena ini memang berkualitas tapi masyarakat juga tidak tahu, masyarakat Yogyakarta aja belum mengetahui ya, apalagi kita mau promosi ke luar negeri gitu. Nah Pak, kalau tadi disampaikan kan sudah ada beberapa yang diupayakan gitu ya, nanti akan dikembangkan lagi segala macam. Nih mumpung ada Pak Nurholis, Bapak mau nembak apa nih? Ini loh Pak, kita ini yang masih butuh tuh seperti ini, kendalanya seperti ini. Monggo Pak silakan. Oh ya, kalau dari kami dari Paguyuban itu selama ini terkendala di transportasinya Pak. Jadi dari rumah kemas kita menuju bandara itu kita harus masih sewa untuk mobil pendingin itu Pak. Oh pendingin. Iya, jadi dari tempat kami di Turi itu kita biasanya ke bandara yang Nya, terus ke Jakarta itu kami sewa Pak. Jadi itulah yang semakin kadang menambah. Intensitasnya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali untuk bisa Kirimnya Pak? Kirimnya kita bisa seminggu 3 kali Pak. Oh, hampir setiap hari ya Pak? Ya, rata-rata 3 kali Pak. Seminggu 3 kali gitu ya kebutuhannya ya Pak ya. Ya terus agar kami juga punya beberapa relasi mungkin bisa dihubungkan dengan misalnya program dari Dinas Perdagangan, misalkan ada pameran mungkin dari teman-teman kami bisa diikut sertakan biar pemasarannya lebih luas lagi. Dua itu. Saya ke Bu Win dulu, nanti ke Pak Nurholis biar silakan ditambah sama Pak Nur. Gimana Ibu, silakan. Nanti kami akan coba hubungkan dengan yang tadi perdagangan pameran gitu ya Pak, biar nanti pasarnya lebih luas, bisa ekspornya lebih banyak, kemudian bisa ke pasar modern. Terkait dengan fasilitasi, nanti mudah-mudahan dapat dukungan baik dari mungkin dari Pemda atau sebagainya, nanti akan kami coba upayakan. Cuman ini ya nanti mungkin perlu kerjasama, mungkin yang lainnya. Jadi mungkin itu Mbak. Ya. Jadi karena kami itu kemarin juga ditawarin dari Garuda Mbak. Ini kan ekspornya salah ada sebagian yang dari Jakarta ya. Perginya dari Jakarta, kemudian bisa lewat Garuda. Tapi kemarin itu memang kami sudah koordinasi dengan Kadin juga. Ya baik, monggo Pak Nurholis bisa ditanggapi sekalian. Kalau tadi kendalanya adalah transportasi kemasan untuk itu ya, saya harap itu saya kira bukan hal yang susah. Nanti saya koordinasi dengan hal yang susah loh. Bukan Pak. Siap. Bu Wiwi nanti kita koordinasikan dengan Bu Wiwi untuk penganggaran kan cuma itu ya. Nah, cuma nanti kan juga kerjasamanya dengan Pak Roto untuk operasional dan sebagainya. Ini kan yang itu ya Bu Wiwi. Ya, yang ada perawatan dan sebagainya itu diperhitungkan. Kalau pengadaannya saya kira nanti saya koordinasi dengan Bu Wiwi, saya selalu support untuk memang itu untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan petani, saya selalu support dan saya kira Bu Win juga akan selalu mengupayakan untuk itu. Jadi nanti mungkin setelah ini kita
diskusikan berkaitan karena kan saat ini kan masih dalam rangka penganggaran tahun 2020. Tapi juga tidak bisa sakit Pak. Oh, Karena siap. sistem perencanaan sekarang Iya. kayak 1 tahun sebelumnya harus ada perencanaan. Nah, ini udah Pak, Iya, nanti iya. tolong juga dipahami oleh teman-teman di lapangan oleh petani. Kita selalu meningkatkan, cuma sekarang nek nyuwun itu ya tidak bisa sakit kudu ono sistemnya. Ada mekanismenya, ada tata kalanya kan itu loh Pak yang harus kita pahami. Sekarang aja Bapak sedang penyusunan anggaran buat tahun depan gitu Iya, ya Pak ya. Nah, Jadi ini. kalau butuhnya sekarang ya memang bersabar, Nah, makanya memang ada prosesnya gitu. Ya. Ya, baik berarti sudah berakhir perbincangan kita. Mudah-mudahan tadi sekelumit yang dibahas muncul ada beberapa kendala yang dialami oleh dari Pak Suroto bersama dengan teman-teman petani. Bukan hanya sekedar salak ya sebenarnya kita bahas ya Bu Win ya. Lebih luas lagi yaitu sayur dan buah-buahan. Namun harapannya ini bisa membuka juga peluang kerjasama lebih luas lagi bagi OPD terkait, bagi link-link kerjasama dan sebagainya. Dan juga dari pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi untuk kesejahteraan kita bersama. Terima kasih Pak Suroto, Ya, terima kasih Bu Win, terima kasih juga untuk Pak Nurholis, Pak Suroto kami tunggu salaknya ya bersama dengan teman-teman. Tetap ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Alana Hotel and Convention Center untuk tempat yang sangat nyaman. Terima kasih buat teman-teman Bait Nugraha dengan lagu-lagu keren yang super banget dan tentunya program ini persembahan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sudah pamit, sampai bertemu dalam episode berikutnya dalam Lumbung Jogja. Sampai jumpa. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu, meratap wajahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu yang selalu meredakan ambisiku, tepikan hilangku dari budaya layu. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Melalang mencarimu, sejuta tak bacamu, hangat peluk janjimu. Oh, oh. Melalang mencarimu, sejuta tak bacamu, hangat peluk janjimu, anugerah